Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 5 November 2022 bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penghentian sebanyak 101 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga diharapkan mampu memberikan pemulihan harmoni kehidupan masyarakat dalam masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif digagas Jaksa Agung RI dalam upaya memberikan pemenuhan hak asasi manusia dalam menyelesaikan perkara pidana. Melalui pendekatan restoratif justice, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan solusi menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban dapat memaafkan pelaku penuh keikhlasan. Kasipenkum Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan mengatakan kasus pencurian kelapa sawit mendominasi penanganan yang diberikan restoratif justice di Sumatera Utara. Kejari dengan jumlah restoratif justice tertinggi adalah Kejari Simalungun dengan 15 perkara, disusul Langkat 12 perkara, Labuan Batu 6 perkara, dan Kejari Medan 5 perkara. Terkait penghentian perkara dengan penerapan restoratif justice di wilayah hukum Kejati Sumut dalam 1 tahun mencapai ratusan perkara. Namun yang berhasil disetujui dan dihentikan sebanyak 101 perkara pidana umum. Ada 101 penghentian restoratif justice di jajaran Sumatera Utara. Namun yang paling banyak dari Kejaksaan Negeri Simalungun, ada sampai dengan akhir Oktober itu ada 15 perkara. Kemudian disusul dengan Kejari Langkat 12 perkara. Kemudian Kejari Labuan Batu 6 perkara. Dan Kejari Medan, Kejari Paluta, Capjari Deli Serdang di Labuan Deli ada 5 perkara. Dan kejari-kejari lain ada 1 sampai 4. Jadi dominan ini adalah perkara pencurian sawit. Dengan alasan kemanusiaan dan rasa keadilan yang sesungguhnya diberikan kepada pelaku dan korban dalam restoratif justice ini, diharapkan mampu memotivasi memulihkan keadaan kehidupan normal kepada masyarakat. Pemirsa, pasca bencana alam banjir besar yang terjadi pemukiman warga di 2 kelurahan di Kota Aik Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, terlihat sejumlah warga sedang membersihkan rumah mereka. Bencana banjir yang merendam seribuan rumah penduduk pada Kamis lalu saat ini sudah surut dan meninggalkan duka bagi warga korban banjir. Banjir besar yang datang secara tiba-tiba membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan harta benda milik mereka. Saat ini terlihat warga korban banjir sudah mulai membersihkan rumah dan perabotan rumah tangga yang bercampur dengan lumpur. Salah seorang warga korban banjir mengatakan, banjir mulai surut sekitar pukul 9 pagi dan warga mulai bisa beraktivitas membersihkan rumah mereka. Semalam ya. Jadi surutnya tadi mulai kapan? Mulai menjelang pagi tadi. Makanya siang-siang gini di apa ya? Diberesin lah. Jadi bagaimana perabot rumah tangganya semua? Basah semua lah, hancur. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD Labuhan Batu Utara, Jamil Hasibuan menjelaskan, berdasarkan laporan dari 2 kelurahan akibat bencana banjir, warga mengalami kerugian yang cukup besar karena sejumlah alat elektronik, dokumen penting, sepeda motor, dan mobil milik warga tidak sempat dievakuasi, rusak terendam banjir. Dari 2 kelurahan ini sudah kita survei, alhamdulillah semua sudah surut karena aktivitas masyarakat juga sudah saling bersih-membersih di rumahnya masing-masing. Kalau kita tanya informasi dari Direktur, kita turun bahwa kerugian yang ditanggung masyarakat, alat-alat elektronik, dokumen, selanjutnya sepeda motor yang terendam dengan mobil ada juga beberapa yang terendam.
Akibat banjir besar tersebut, selain merendam pemukiman warga, juga merusak fasilitas umum seperti tiang listrik. Kondisi ini menyebabkan sebagian wilayah kota Aik Kanopan terjadi pemutusan arus listrik PLN. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian terhadap korban M. Fahri Saragi, pelajar SMP berusia 12 tahun, warga Dusun 4, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa, yang dikabarkan hanyut di aliran Sungai Belumai. Kemarin pencarian terhadap korban dihentikan setelah hari ke-7. Personil SAR gabungan turut melakukan pencarian mulai dari semua potensi dan relawan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Pencarian dilakukan di sepanjang aliran Sungai Belumai dan penyisiran mulai dari titik hanyutnya korban di Dusun 6, Desa Buntu Bedimbar, tepatnya di belakang PT Medisafe Teknologi, terus menuju Desa Dalu 10B. Pencarian juga dilakukan di bendungan jembatan Sungai Serdang, Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Muara Pantai Labu, dan juga Laut Pantai Labu. Komandan Operasi SAR T. Rahmat mengatakan ada beberapa titik lokasi yang dicurigai di mana korban tersangkut, yaitu di titik pertama lebih kurang 200 meter dari lokasi terjatuh. Telah dilakukan upaya pencarian namun hasilnya masih nihil. Kemudian pencarian dilakukan pada titik kedua di Desa Dalu 10B, arah ke Kampung Kunyit, Desa Tumpatan Nibung yang terdapat tumpukan sampah bambu. Namun hasilnya nihil. Setelah seluruh potensi yang melakukan pencarian selama 7 hari, sesuai ketentuan batas waktu yang ditetapkan, maka pencarian dihentikan. Namun jika ada masyarakat yang mendapat informasi atau menemukan jenazah korban di tepi sungai atau aliran sungai, tim siap turun untuk melakukan evakuasi. Siap untuk dilakukan kembali dan kami dari Basarnas siap melakukan evakuasi kembali. Pemirsa, musim penghujan sejak sepekan terakhir mengakibatkan tersumbatnya drainase dan airnya melimpah ke badan jalan dan berdampak kemacetan arus lalu lintas. Kendaraan padat terjadi di jalur lintas Sumatera arah Medan Tebing Tinggi, tepatnya di persimpangan jalan menuju pintu jalan tol Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Siang, Komandan. Dengan terjadinya kemacetan tersebut, personil Satlantas Polresta Deli Serdang yang dipimpin Kasatlantas Kompol Nasrul segera menurunkan personilnya ke lapangan mengatur lalu lintas. Kemacetan terjadi akibat rusaknya aspal jalan yang diakibatkan tersumbatnya saluran air dan melimpah ke badan jalan. Tingginya curah hujan yang turun selama sepekan menyebabkan jalan rusak lebih parah dan mengakibatkan kemacetan berkepanjangan. Menanggapi hal ini, Satlantas Polresta Deli Serdang berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional PBPJN Sumatera Utara. Setelah berkoordinasi, pihak Lantas bersama PBBPJN kemudian melakukan survei ke lokasi untuk segera melakukan perbaikan jalan. Selama perbaikan jalan, personil Satlantas Polresta Deli Serdang melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan sekaligus memasang rambu lalu lintas, tanda berhati-hati serta menimbun lubang-lubang. Personil pengatur lalu lintas Polresta Deli Serdang, Pripka Ade Yendra Gari, mengatakan pihaknya siap dan tetap mengatur lalu lintas di lokasi untuk meminimalisir kemacetan. Pihak Satlantas juga sudah berkoordinasi dengan BBPJN serta sudah membersihkan sampah-sampah yang tersumbat di gorong-gorong. Untuk jalan yang berlubang juga sudah ditimbun dan besok akan dilakukan pengaspalan. Lihat ekor atau kendaraan yang paling panjang di mana itu kita dulukan, baru yang agak pendek kita jalankan. Dan itu yang pendek kita berhentikan, yang panjang kita jalankan. Setelah itu kalau emang tidak bisa lagi, kita terpaksa harus membuka atau jalur 3 kontraflow biar jalur yang paling panjang bisa lebih lancar. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah,
Andalan pilihan perempuan Indonesia. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, Gubernur Edi Rahmayadi pagi tadi menutup gelaran Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porpropsu ke-11 tahun 2022 di lapangan Astaka Jalan William Iskandar Deli Serdang. Keluar sebagai juara umum Kota Medan, diikuti Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai keluar sebagai juara ketiga. Porpropsu yang berlangsung sejak 29 Oktober pagi tadi ditutup Gubernur Edi Rahmayadi. Hasil gelaran dari 17 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan diikuti 3.004 atlet dari 32 kabupaten kota ini. Kota Medan keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali 84 emas, 45 perak dan 41 perunggu. Diikuti Kabupaten Deli Serdang dengan 20 emas, 29 perak dan 43 perunggu. Kemudian Kota Binjai juara ketiga dengan perolehan 18 emas, 25 perak dan 28 perunggu. Sementara itu juara umum per cabang olahraga Kota Medan menjuarai 9 cabang olahraga, Deli Serdang juara umum 2 cabang olahraga yakni bola voli dan pencak silat, Kota Binjai 2 cabang olahraga atletik dan biliar, Kabupaten Karo dari cabur wushu, Kota Tebing Tinggi cabur bulu tangkis dan Kabupaten Serdang Bedagai juara umum cabur pentaki. Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis selaku penyelenggara melaporkan Porpropsu ke-11 tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Sementara dari perolehan medali sudah semakin merata di setiap kabupaten kota. Tidak seperti Porpropsu sebelumnya di mana perolehan medali dari 17 cabang olahraga cenderung didominasi oleh Kota Medan. Selanjutnya John Ismadi Lubis berharap kepada kabupaten kota yang telah melihat 10 besar hasil Porpropsu ini untuk terus melakukan pembinaan olahraga sebagai modal Provinsi Sumatera Utara untuk menuju PON Sumut Aceh mendatang. Sementara itu Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Utara dengan populasi penduduk 15 juta jiwa tidak susah dan lebih berpeluang untuk mencari atlet yang berprestasi dengan jumlah populasi yang besar ini.
Hal ini menurutnya bisa terjadi dan bisa sesuai dengan harapan kita apabila ada kepedulian dari 33 kabupaten kota. Edi berharap ada getaran jiwa dan hati pimpinan-pimpinan kabupaten kota untuk menyiapkan kegiatan kehormatan yang paling hebat, menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2024. Berharap ada getaran jiwa dan hati untuk para pimpinan-pimpinan di kabupaten dan kota untuk menyiapkan kegiatan kehormatan yang paling hebat, yaitu menyiapkan atlet untuk persiapan di 2024. Sumatera Utara dan Aceh akan ada pesta olahraga nasional. Saya sangat berharap semua rakyat Sumatera Utara tak terlepas dari gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa. Kalau kita bersama-sama untuk menegakkan kehormatan ini, pastinya Sumatera Utara menjadi benar-benar Sumatera Utara yang bermartabat. Tropi juara umum diserahkan Gubernur Edi Rahmayadi dan diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, didampingi oleh Ketua KONI Kota Medan, Edi Sibarani. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bangga akan prestasi para atlet, khususnya cabang olahraga bola voli, setelah menyaksikan secara langsung pertandingan final pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 di Gor Mini Dispora, Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Medan kemarin. Kehadiran Gubsu Edi Rahmayadi bersama para pejabat di Dinas Sumatera Utara menjadi magnet dan motivasi bagi para atlet bola voli yang bertanding. Tidak saja para atlet, penonton juga sangat antusias ketika orang nomor 1 di Sumatera Utara ini menyaksikan final bola voli putra dan putri. Gubsu Edi Rahmayadi yang didampingi Ketua KONI Sumut, John Ismadi Lubis, dan Ketua Umum PBVSI Sumatera Utara, Wiko Lovino Siregar, sangat mengapresiasi pola permainan kedua tim. Menurut Gubsu, pertandingan yang disaksikan sangat menarik dan sportif serta kualitas para pemain sangat luar biasa. Kompetisi yang sehat dan profesional ini menjadikan tolak ukur perkembangan olahraga di Sumatera Utara. Gubsu Edi Rahmayadi menghimbau para atlet yang mengikuti kompetisi Porprofsu tidak hanya mencari juara, namun para atlet daerah lain yang belum mendapatkan juara agar tetap semangat. Gubsu berharap para pengurus PBVSI Sumut, pelatih dan para atlet sama-sama bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemajuan Sumatera Utara dan tetap menjaga kekompakan agar nantinya di cabur bola voli ini mendapatkan juara dan mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional. Olahraga itu merupakan keterampilan. Keterampilan itu adalah perlu dilatih. Nah, atlet dalam melatih diri itu tuntutannya adalah speed, endurance, dan power. Untuk mendapatkan itu dia perlu punya spirit. Spirit inilah animo. Animo untuk memberikan motivasi. Sehingga muncul atlet-atlet kita yang nanti akan dijadikan ditoleh scouting. Mana yang punya talenta yang pantas untuk menjadi volleyball. Inilah, selamat. Saya senang melihatnya. Penonton bergairah, para atlet begitu semangat, bukan soal menang dan kalah, tetapi motivasi ini yang paling penting. Tanpa motivasi kita tak akan pernah menang. Pada pertandingan final kemarin, tim Putri Medan berhadapan dengan tim Asahan yang dimenangkan tim Putri Kota Medan dengan kedudukan 3-1. Tim Medan yang diperkuat Ica dan kawan-kawan mampu unggul di set pertama dengan nilai 25-17. Tim Asahan di set kedua mampu mengimbangi kedudukan menjadi 1-1. Namun di set ketiga dan keempat, tim Medan tidak memberikan peluang bagi Asahan sehingga menyudahi kependudukan menjadi 3-1 atas kemenangan tim bola voli Putri Kota Medan. Sementara di bagian putra, tim Putra Deli Serdang menang telak melawan tim Asahan dengan kedudukan 3-0. Dari hasil pertandingan di bagian putri, juara 1 tim Kota Medan, juara 2 tim Asahan, dan juara ketiga tim Deli Serdang. Sedangkan untuk putra, juara 1 tim Deli Serdang, juara 2 Asahan,
dan di posisi ketiga tim Tapanuli Selatan. Pemirsa, kontingen Medan memastikan diri sebagai juara umum cabang olahraga tarung derajat. Medan mengoleksi 5 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. 5 medali emas itu diantaranya 3 lewat nomor tarung dan 2 lewat seni gerak. Farhan At-Tamamil di kelas 64-67 kg mempersembahkan emas pertama untuk Medan. Di final, peraih emas PON 2020 itu mengalahkan Rinaldi Halomoan, Padang Sidimpuan yang harus puas dengan perak. Kemudian Nasiruddin meraih emas di kelas 75-80 kg setelah menumbangkan Sutandi. Emas berikutnya dipersembahkan petarung putri Anissa Rizky dari kelas 50-54 kg. Di final ia mengalahkan Rizky Adinda dari Langkat. 2 emas lainnya diraih lewat nomor gerak tarung berpasangan putra dan gerak putri derajat 2. Ketua Pengcap Kodrat Medan, Bobby Octavianus, bersyukur bisa mencapai target menjadi juara umum. Bobby, kami bisa mencapai apa yang ditargetkan KONI Kota Medan. Di cabang olahraga tarung derajat menjadi juara umum. Ini kerja yang solid dan berterima kasih kepada KONI Medan yang memperhatikan kami dalam pembinaan atlet. Bobby mengungkapkan ada 2 atlet Medan yang mendapat tiket PON, Farhan dan Nasiruddin. Besar harapan atlet-atlet ini bisa meraih emas seperti di PON Papua tahun lalu. Ya, alhamdulillah kami merasa puas hari ini kami Kota Medan menjadi juara umum di cabur olahraga tarung derajat. Kami telah memenuhi target yang telah dicanangkan KONI Medan. Dan kami juga berterima kasih kepada KONI Medan yang selama ini benar-benar memperhatikan dalam hal pembinaan tarung derajat di Kota Medan. Dan juga tidak lepas juga terima kasih kami kepada seluruh pelatih yang ada di tarung derajat Kota Medan yang benar-benar memberikan perhatian serta seluruh instruksi-instruksi yang akhirnya juara umum bisa kami raih. Sementara Ketua Pemprov Kodrat Sumut, Tasimin, juga bersyukur pelaksanaan Porprov cabang olahraga tarung derajat berjalan lancar tanpa kendala. Kita punya tekad mengantarkan tarung derajat menjadi juara umum PON. Kita akan latihan maksimal dengan pembibitan serta pemusatan latihan, serta para juara Porprov ini menjadi kandidat untuk dipelatdakan. Pemirsa, keseriusan pemerintah Kabupaten Toba dalam menyambut perhelatan internasional F1 H2O yang akan digelar di Balige pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang telah dibuktikan pemerintah Kabupaten Toba dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak rumahnya akan direlokasi. Pemerintah Kabupaten Toba melakukan pendataan kepada pemilik bangunan dan pemilik tanah dan warga yang mengontrak lahan atau bangunan. Salah seorang warga Balige Tambos Hutagaul mengatakan masyarakat mendukung perhelatan Formula One Boat Race H2O sebagai tuan rumah kegiatan ini tentunya sangat menguntungkan, di mana nantinya para peserta wisatawan mancanegara maupun lokal akan berkunjung untuk menyaksikannya. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkenalkan Kabupaten Toba sebagai salah satu kawasan Danau Toba yang menjadi super prioritas destinasi pariwisata yang menjadi program unggulan pemerintah. Dalam membangkitkan kepariwisataan secara nasional, perhelatan ini juga akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti warga di pemukiman yang akan direlokasi karena berada di daerah tepian Danau Toba, tempat perhelatan Formula One Boat Race H2O tentunya akan terkena dampak secara langsung. Pemerintah Kabupaten Toba harus dapat memberikan solusi yang tepat terhadap warga yang terdampak. Saya sangat-sangat mendukung dengan kegiatan tersebut. Karena kenapa saya bilang saya sangat-sangat mendukung? Karena mereka itu datang dari luar Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, khususnya dari luar Indonesia. Saya apresiasikan itu, saya dukung. Tapinya ada ini. Itu untuk yang di pinggiran Danau Toba, pemilik ruko ataupun tanah, gimana kejelasannya, itu paling utama biar ini event ini terlaksana dengan baik ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Agus Sitorus saat dikonfirmasi tentang penanganan pemukiman warga yang terdampak atas perhelatan Formula One Boat Race Head to O ini mengatakan kegiatan ini membutuhkan kerjasama dengan masyarakat sebagai tahapan yang perlu dilakukan di mana di lokasi event yang akan dilaksanakan terdapat rumah atau bangunan. Pemerintah akan mempertimbangkan agar tidak timbul masalah. Pemerintah Kabupaten Toba mengawali dengan pendataan terhadap pemilik bangunan dan pemilik tanah hingga warga yang mengontrak lahan atau bangunan. Batas akhir untuk para penyewa paling lama 30 Oktober. Untuk kompensasi pembayaran rumah sewa akan segera diproses secepat mungkin. Para pemilik tanah akan direlokasi ke Pasar Inpres dan akan diberikan bangunan ruko sebagai fasilitas pendukung pariwisata. Bagaimana sosialisasinya dengan masyarakat sejauh ini, Pak? Ya, di tengah-tengah masyarakat banyak yang mendukung, namun banyak juga yang melakukan permintaan permohonan supaya tanah lapang itu tidak dialih fungsikan. Sebenarnya bukan istilah penggusuran, cuman relokasi karena ada bangunan-bangunan di pantai, maka kita lakukan relokasi untuk rumah hunian berupa ruko bagi masyarakat yang berdampak langsung yang memiliki lahan di pinggiran pantai. Ya, kita tetap mendengarkan pendapat masyarakat ataupun masukan saran untuk kebaikan bersama. Pemirsa, guna meningkatkan kesehatan jasmani sekaligus mempererat persahabatan antar mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia, dilakukan kompetisi futsal antar kampus Sekolah Tinggi Teologia yang ada di Kota Medan. Kompetisi futsal Nathanael Cup diselenggarakan oleh salah satu sekolah tinggi teologia STT Misi William Carey dan dilangsungkan di lapangan Futsal Village Jalan Dr. Mansur Medan. Pertandingan futsal ini dilakukan selama 1 hari dimulai pagi hingga selesai. Ketua STT Misi William Carey mengatakan pertandingan futsal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendiri STT Misi William Carey, yakni Pendeta Dr. Nathanael. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyatukan seluruh sekolah tinggi teologia agar semakin kompak. Adapun sekolah STT yang mengikuti kompetisi antara lain STT Misi William Carey, STT BMW, Siloam, Baptis, Bethel, Sumatera, STT Sumatera Utara, dan STT Abdi Sabda. Melalui babak penyisihan hingga ke babak final dan yang berhasil menjadi juara 1 adalah STT Misi William Carey dan juara 2 STT BMW, sedangkan juara 3 STT Sumatera Utara, serta pemberian sertifikat kepada juara Harapan 1 dan juga 2. Dikatakan tahun depan kompetisi futsal ini tidak hanya diikuti oleh STT yang ada di wilayah Kota Medan, namun dapat diikuti oleh seluruh STT yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu, setiap pihak, khususnya seluruh gereja, diharapkan agar dapat mendukung moto Mensana in Corpore Sano diterapkan di seluruh STT yang ada di wilayah Sumatera Utara, agar kegiatannya tidak hanya berteologi, tetapi setiap mahasiswa dan unsur lainnya memiliki tubuh yang sehat. Kompetisi futsal Nathanael Cup ini pertama adalah selain memperingati hari kelahiran pendiri STT Misi William Carey, juga tujuannya untuk menyatukan sekolah-sekolah tinggi teologi agar semakin kompak. Kami harap tahun depan ini bisa berkembang menjadi kompetisi bagi sekolah tinggi teologi se-Sumatera Utara, bukan hanya untuk Kota Medan. Dan kami harap dukungan Bapak Ibu, pimpinan-pimpinan STT dan juga gereja-gereja, mari kita dukung bersama agar moto Mensana in Corpore Sano ada di setiap STT. Jadi bukan hanya berteologi, tapi juga kita memiliki tubuh yang sehat. Seluruh peserta mengaku menyambut dan mengikuti pertandingan dengan penuh antusias karena selain memperoleh kebugaran tubuh, juga dibarengi dengan semangat juara untuk mempertahankan kekuatan masing-masing nama STT yang dibawa. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB?
Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong agar perencanaan pembangunan daerah tetap berdasarkan data dan informasi yang akurat serta up-to-date, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho saat membuka rapat koordinasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan sosialisasi kolaborasi antar wilayah, antar lembaga, kawal dalam rangka pencapaian indikator makro pembangunan daerah di Hotel Grand Mercure, Kota Medan. Saat ini pembangunan berkaitan erat dengan penggunaan data dan informasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa pembangunan daerah harus berdasarkan data dan informasi yang dikelola pada sistem informasi pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan terobosan melalui inovasi untuk meningkatkan capaian indikator makro pembangunan sesuai dengan target pembangunan nasional. Langkah tersebut diambil untuk mendapatkan kondisi makro pembangunan dan kebutuhan investasi guna pencapaian prioritas pembangunan di daerah. Tapi kita seperti ini kita harus berkolaborasi, ya, bersinergi, berkolaborasi. Apa keunggulan kita, apa kekurangan kita, setiap orang, setiap perusahaan, setiap lembaga itu punya kekurangan dan kelebihan. Dengan kolaborasi, mudah-mudahan kelebihan-kelebihan itu kita bisa sinergikan, bisa untuk maju. Termasuk kita untuk Sumatera Utara, kolaborasi antara tadi, antar OPD, antar kabupaten kota, ya. Jadi kolaborasi antar wilayah, antar lembaga atau kawal. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi, koordinasi antar pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait melalui
kolaborasi dan kerjasama terintegrasi dalam upaya percepatan pencapaian target-target makro pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara terukur. Dengan saya informasi dan komunikasi ini. Sementara PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumatera Utara, Hasmi Rizal Lubis mengatakan, kawal dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi antar wilayah dan antar lembaga sehingga dapat meningkatkan indikator pembangunan daerah sesuai dengan target pembangunan jangka menengah daerah dan target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya penguatan wali data yang ada di daerah, maka dengan adanya Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Sumut, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi mendukung perempuan berkebaya Indonesia Sumut agar mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Perempuan Indonesia berkebaya Sumatera Utara di usianya yang sudah genap berusia 1 tahun, keberadaannya terus dipertahankan dan sudah melakukan berbagai program untuk kepentingan masyarakat luas. Ketua Tim Penggerak PKK Sumut, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi mengatakan pada peringatan Hari Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara yang pertama yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin harus dimaknai dengan semangat yang positif. Terbukti sampai saat ini banyak hal yang dilakukan Organisasi Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara dalam mendukung program pemerintah provinsi. Dikatakan selain untuk melestarikan warisan budaya bangsa melalui kebaya yang dapat dikenakan dalam kegiatan sehari-hari, organisasi ini juga diharapkan melakukan hal positif lainnya agar identitas kebaya yang begitu indah dan perempuan yang mengenakan juga memiliki semangat yang menunjukkan jati diri perempuan Indonesia yang santun dan kompak. Pada kesempatan itu, Nyonya Edi Rahmayadi mengajak kaum milenial untuk ikut mendukung perempuan berkebaya Indonesia Sumatera Utara melalui penggunaan kebaya dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk kegiatan kampus dan lainnya. Dan pembina dari Persatuan Kebaya Indonesia ini cabang Sumatera Utara, saya berharap dengan usia yang 1 tahun ini EPI bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membantu pemerintah Sumatera Utara yang selama ini memang mereka selalu ikut donor darah, COVID-19, bantuan-bantuan yang lainnya. Semoga harapan saya Persatuan Berkebaya ini bisa lebih baik lagi, bisa ikut lagi program-program pemerintah nantinya. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara, Syafitra Elizabeth Tambunan, mengaku sangat senang karena keberadaan Perempuan Berkebaya Indonesia mendapat dukungan dari tokoh perempuan Sumatera Utara. Dikatakan berbagai kegiatan yang dilakukan saat ini tujuannya untuk mengajak seluruh perempuan Indonesia Sumatera Utara agar ikut mencintai kebaya sebagai kebanggaan perempuan Indonesia sekaligus sebagai upaya untuk mendapat pengakuan dari UNESCO. Dikatakan setiap kegiatan yang dilakukan selalu mengajak kaum milenial karena generasi penerus bangsa ikut mencintai kebaya sebagai bagian dari identitas perempuan Indonesia. Mana kita keseharian kita itu untuk berkebaya, karena kebaya itu memang busana asli dari leluhur kita, yaitu warisan tak benda yang akan kita daftarkan di UNESCO. Kemudian kegiatan-kegiatan kita juga PBI Sumatera Utara ini sudah cukup banyak. Selama 1 tahun ini perjalanannya lebih utama ke bakti sosial. Bagaimana kita berkebaya, bagaimana mereka memakai kebaya, mau ke kampus, mau untuk kegiatan sehari-hari, untuk kita juga mengenalkan kebaya ini kepada milenial dan juga kepada semua masyarakat Sumatera Utara untuk selalu sering memakai kebaya. Pada kegiatan memperingati 1 tahun Perempuan Berkebaya Indonesia Sumatera Utara, dilakukan parade kebaya yang diikuti ratusan kaum milenial sebagai wujud cinta akan kebaya. Dan bagi peserta yang mengenakan pakaian menarik, diberikan penghargaan oleh panitia. Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, Meryl Roli Saragi, mengajak sejumlah wartawan yang ada di Kota Medan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan tugas seorang legislator.
Pada diskusi yang dilakukan di kantor Yayasan MRS Jalan Iskandar Muda Medan mengajak para wartawan untuk bertukar pikiran tentang pentingnya peran generasi muda, khususnya kaum perempuan pada pemilu 2024. Hal itu sebagai makna dari tugas yang ia lakukan sebagai legislator DPRD Sumatera Utara, di mana berbagai program sosial kemasyarakatan, mulai dari anak muda sebagai sasarannya hingga masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Meryl mengaku sebagai anggota DPRD memiliki peranan bagaimana memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Meski tidak seperti lembaga eksekutif, namun ia terus berupaya dalam mengawal program pembangunan agar benar-benar pro terhadap rakyat. Ia juga mengaku sampai saat ini tidak semua yang mereka perjuangkan dapat terwujud melalui program pemerintah. Namun sebagai politisi, kedekatannya dengan rakyat adalah hal yang paling penting. Melalui kemampuan yang dimiliki dapat diberikan kepada rakyat. Meryl menjelaskan di luar tugas DPR dan kepartaian, secara pribadi ia dan rekan-rekan mengusung sejumlah program yang melibatkan masyarakat yang tentunya berdampak positif terhadap masyarakat luas. Adapun program yang mereka lakukan adalah mengusung program pemerintah dalam menekan angka stunting melalui masak dan makan bersama warga menggunakan bahan-bahan yang sehat dan tidak mahal, mendirikan pojok baca yang menggandeng sejumlah pemilik kafe atau warung kopi, pelatihan digital bagi anak muda, dan pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Ia juga berharap agar seluruh kaum muda dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024 mendatang, karena dengan mengambil bagian sudah ikut menentukan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal mulai menjemput bola ke sekolah-sekolah bagi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sebanyak 18.000 pemilih pemula yang mayoritas adalah pelajar. Kadis Dukcapil Madinah Ridwan Nasution mengatakan, setelah dilakukan perekaman kartu tanda penduduk elektrik bagi pelajar tingkat SLTA di sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kembali menjemput bola untuk membagikan EKTP siswa yang sudah mengikuti perekaman. Program ini merupakan partisipasi pemerintah daerah untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Aksi jemput bola perekaman KTP yang dikhususkan ke sekolah ini bertujuan agar siswa-siswi yang sudah genap usia 17 tahun bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, sebanyak 18.000 pemilih pemula mayoritas adalah masih pelajar. Untuk kesiapan belangko EKTP untuk jumlah para pemilih pemula ini sudah disiapkan dan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 18.000 orang lagi yang harus kita rekam pemula, setelah dia nanti dari SMA, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan di 2024 mereka sudah berhak ikut pemilu. Terus
apa langkah-langkah kita untuk memudahkan terutama anak sekolah ini? Ya, langkah kita untuk memudahkan anak sekolah, kita akan datang ke sekolah untuk melakukan perekaman KTP selama 3 hari ataupun 4 hari di sekolah itu, yang di SMA, SMK, STM yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kita akan melakukan perekaman. Jemput bola langsung? Ya, kita akan jemput bola langsung ke sekolahnya. Gratis nih? Seluruhnya gratis. Pemirsa, komoditi pangan strategis yakni bawang merah merupakan salah satu komoditi pertanian penyumbang inflasi. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi, baik melalui pembinaan kelompok tani dan peningkatan area luas pertanaman bawang merah. Seperti halnya di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam upaya pengembangan budidaya bawang merah, pemerintah bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara memberikan pembinaan kepada kelompok tani penangkar benih dan petani bawang merah. Sebagai salah satu komoditi pertanian yang memiliki andil besar penyumbang inflasi dari komoditi pertanian di Sumatera Utara, dengan memperluas tanaman bawang merah ini, serta peningkatan produksi bawang merah yang diharapkan dapat menjaga pasokan hortikultura yang di Kabupaten Tapanuli Utara, serta upaya dalam pengendalian inflasi di daerah. Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti yang saat ini dikembangkan salah satu kelompok tani, yakni kelompok tani Dosroha Martani Maju di Desa Sipultak. Melalui program pengembangan penangkar bawang merah yakni varietas Maja Cipanas yang dikembangkan dan diperluas, hal ini juga diharapkan akan dapat memotivasi petani lainnya. Menjadi tanaman produktif di wilayah kami ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Dan terima kasih kepada pemerintah Tapanuli Utara yang memberikan bantuan bawang merah beserta obat-obatan, pupuk, dan termasuk alat-alat pertaniannya melalui Bapak Bupati yang memberikan ini semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak terkait. Di arahan Presiden Republik Indonesia dalam pengendalian inflasi daerah pada sektor pertanian dengan target peningkatan luasan tanaman dan produksi bawang merah serta ketersediaan benih unggul. Menurut tim pengendalian inflasi daerah Dinas Pertanian Kabupaten Taput, Sondang Pasaribu menyebutkan pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan komoditi pertanian bawang merah di Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui pendampingan dan pembinaan tenaga penyuluh pertanian lapangan, saat ini animo masyarakat cenderung meningkat untuk menekuninya selain harga jual yang stabil. Masa panen yang cepat maksimal 4 kali dalam 1 tahun, serta perawatan komoditi bawang merah tidak terlalu rumit. Kita lihat dari segi agroklimat sangat cocok dengan pengembangan bawang merah. Ini kita berada di dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara. Jadi kita sudah menetapkan pengembangan bawang merah ini di Tapanuli Utara terlebih untuk penanganan inflasi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di program Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.